Di sebuah desa, hiduplah dua orang kakak beradik, Yuni dan Martin. Mereka adalah anak yatim piatu. Ibunya telah meninggal 7 tahun yang lalu setelah melahirkan Martin. Sedangkan ayahnya baru saja meninggal karena sakit. Tidak ada warisan yang ditinggalkan kedua orang tuanya selain rumah yang sederhana yang mereka tinggali sekarang. Namun kedua orang tua mereka mewariskan iman kepada kedua anak mereka. Mereka adalah anak-anak yang takut akan Tuhan dan terkenal baik di kampung mereka. Yuni bekerja sebagai buruh tani di sebuah perkebunan sayur milik warga kampung untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka dan untuk membiayai sekolah adiknya. Yuni tidak dapat lagi melanjutkan studinya di perguruan tinggi karena terbentur dana. Kehidupan yang berat mereka jalani tahun demi tahun. Saudara dan juga warga kampung hanya memberikan pertolongan ala kadarnya. Namun dalam kesusahan dan penderitaan yang mereka alami, mereka tetap bersyukur dan setia kepada Tuhan. Banyak orang-orang yang menawarkan untuk mengasuh mereka dengan syarat pindah keyakinan, namun mereka menolaknya karena iman mereka kepada Yesus. Pada suatu ketika di kampung mereka terjadi bencana gunung meletus dan semua warga kampung dievakuasi oleh tim penyelamat. Bencana ini telah merusak perkampungan warga dan kebun tempat Yuni bekerja serta rumah sederhana mereka ludes dihantam lahar panas. Terpaksa mereka harus tinggal bersama warga dalam pengungsian. Setelah beberapa bulan mereka tinggal di pengungsian, mereka memutuskan untuk pindah ke kota untuk mencari pekerjaan di sana. Karena tidak ada lagi yang bisa diharapkan di kampung mereka. Dengan modal ijazah SMA-nya, Yuni melamar pekerjaan di sebuah supermarket dan diterima untuk bekerja di sana. Hasil pekerjaan Yuni cukup untuk kebutuhan hidup mereka dan untuk biaya sekolah adiknya. Di sebuah rumah kos yang kecil dan sederhana, disitulah mereka tinggal. Pada suatu kali, adiknya Martin jatuh sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Namun Yuni tidak memiliki biaya untuk pengobatan adiknya. Dalam kondisi ini, Yuni merasa tidak berdaya lagi. Dalam kesedihan dan kecemasannya, Yuni mencoba membuka surat yang diberikan ayahnya. Dalam surat itu tertulis, "Maafkan ayahmu yang tidak dapat berbuat apa-apa untuk masa depan kalian berdua, anakku. Jika suatu saat Bapak telah tiada, ingatlah bahwa Tuhan kita hidup, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Tetap kuat anak-anakku, jangan menyerah, Tuhan Yesus bersama kalian." Dari ayah. Dengan berlinang air mata, Yuni mengucap syukur karena Tuhan selalu mengasihinya dengan memberikan kekuatan kepadanya dan sambil memohon kepada Tuhan untuk memberikan ketabahan kepadanya untuk menghadapi cobaan. Setelah itu, dengan keyakinan akan pertolongan Tuhan, Yuni membawa adiknya ke rumah sakit untuk berobat. Dan puji Tuhan, akhirnya Martin sembuh dan semua biaya pengobatan telah dibayar oleh orang yang tidak diketahui. 15 tahun kemudian, Martin telah berhasil menyelesaikan studinya di salah satu perguruan tinggi, dan setahun kemudian dia bekerja sebagai seorang guru di sebuah sekolah negeri. Sedangkan Yuni kakaknya telah menikah dengan seorang pendeta dan melayani di sebuah gereja lokal.